Alright, everyone, let's open our class. Stand up, please. Alright, everyone, let's open our class today by reciting dua. Pray start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Say salam to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alright, welcome back to chemistry class. Please prepare your notebook. Chemistry notebook. Kok makan? Baru aja dibuka. Okay, everyone. Today we are going to discuss something related to this. Have you ever seen this kettle? Ini kalau mendidih keluar suaranya ya. Menurut kalian dari mana suaranya itu? Kenapa bisa ada? Ini ya. Apa yang membuat dia bersuara? Uap. Tekanan. Uapnya dari mana uapnya? Uap air ya. Uap air, terus tadi apa? Tekanannya atau menekan. Timbullah suara ketika tekanannya cukup besar. Sama kayak kalian main fluid. Ya kan? Semakin keras tekanan yang kalian berikan, suaranya makin nyaring gitu ya. Itu sama prinsipnya. The question is dari mana tekanan or where the tekanan comes from? Inside, which is uap air ya? Uap air. Today we are going to learn about something we call tekanan uap. Ini contohnya ya, uap air dia bisa menekan gitu ya. Apakah selain uap air atau uap yang lain dia bisa menekan? Bisa juga. Bisa juga ya. Nah, kenapa bisa juga? Mari kita. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tekanan uap, let's discuss the word tekanan. In which condition you experience tekanan? Siapa yang menekan, siapa yang tertekan? Oke. Kata Faisal, dia tertekan ketika main homework katanya. Faisal aja sih. Dalam hal ini siapa yang menekan, siapa yang tertekan? Akademik kita astagfirullahaladzim. Siapa yang menekan, siapa yang ngasih banyak PR biasanya siapa? Ya, guru gitu ya. Kapan lagi kalian merasakan tekanan? Dibully. Siapa pembulinya, siapa ini? Terus apa lagi?
Apalagi hidup. Hidup aja tertekan kalian. Kaisar membuli, dibuli Muzaki. Bener nggak Sal? Oh enggak. Tolong jangan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Barang siapa yang memberikan klaim maka dia yang membuktikan. Itu ada yang Faisal. Direkam ya. Anyway, the examples Kita ulang. you have mentioned itu benar sih menekan, tapi ini jenis tekanannya tekanan mental ya. Now, give me example tekanannya yang bersifat fisik. Pesawat? Oh ya, oke. Pesawat take off, menyelam, terus melompat, terus apa? Balon, selang. Oke, ini dulu aja deh. Mari jantung ya, boleh jantung. Jatuh, Sir. Oh, jatuh nggak? Jatuh. Jantung juga sih, jantung sih. Masalah take off dulu. Kalau kita ngomongin tekanan, maka ada dua pihak. Satu pihak yang menekan, satu pihak yang tertekan atau menahan tekanan. Kalau pesawat take off, siapa yang menekan? Siapa? Pesawat take off. Gravitasi? Udara? Yang ditekan dulu dah, Sayap, oke, boleh lah. Sayap pesawat. Ini ya boleh lah, gravitasinya boleh. Apa lagi? Udara. Apa lagi? Dia bisa terbang itu, dia nekannya dari mana? Udara. Engine. Ya, mesin ya, dari mesin. Aerodinamik. Gitu. Ini bahaya nih, ini bisa jadi termasuk pembulian nih. Kamu merasa tertekan nggak? Oh enggak. Keren. Lanjut. Menyelam. Siapa yang menekan menyelam? Air. Siapa yang tertekan? Yang menyelam. Penyelam. Kalau melompat? Yang menekan gravitasi. Yang tertekan? Ada yang punya opini berbeda? Ini gravitasi sama orang. Ada yang punya opini berbeda nggak? Melompat tuh siapa yang menekan, siapa yang tertekan? Coba lompat. Lantai yang jadi apa? Tertekan lantai. Siapa yang menekan? Orang. Bisa juga kayak gini ya. Balon, kalau balon? Udara. Yang menekan siapa? Karet. Udara. Yang tertekan siapa? Karet balon. Selang air? Oh ya, berarti siapa yang menekan siapa? Air. Yang tertekan? Air. Selang. Tangan atau ya siapa yang kena air itu ya? Ya nanti silahkan kalian bahas ya di luar sesi ini. Kalau jatuh, siapa yang menekan? Gravitasi. Oke, siapa yang tertekan?
Jaki yang menekan orang. Yang menekan orang, betul? Tertekan andai karena dijatuhin. Oh gitu. Tergantung. Kalau jatuhnya di meja ya berarti mejanya yang tertekan. Dari contoh-contoh ini, manakah yang paling mirip dengan tekanan uap cairan? Balon? Why? Karena dia udara masuk ke dalam masa keluar tuh area gitu tadi. Masuk dalam suatu area terus Terus dia memaksa keluar. memaksa keluar. Oh ya. Akhirnya dia nabrak kemana? Dinding. Ke dinding balon. Kalau ini nabrak kemana? Kalau ini ditutup? Ke dinding ketel. Mirip ya? Mirip. Mari kita lihat ilustrasinya seperti apa. Let's go. Mana nih? Kok nggak muncul ini? Alalala. Kelihatan ya? Ini merepresentasikan partikel-partikel cairan. Kemudian ada yang di sini merepresentasikan partikel-partikel uapnya. Anggap ini wadahnya tertutup ya. Apa yang terjadi pada partikel-partikel cairan? Ada yang keluar dari cairan ya. Jadi apa berarti ini namanya? Uap. Kalian lihat partikelnya geraknya kemana? Memantul ke dinding. Nah, ketika dia mantul ke dinding itu kan sebenarnya dia mendorong dinding kan, nabrak dinding. Karena kalau ditabrak orang lari, terasa nggak? Terasa. Ini sama nih, dinding ditabrak sama partikel. Kita cek coba tekanannya berapa ini. Ini tekanan terukurnya 17,47. Apa saja yang mempengaruhi faktor tekanan uap ini? Kita periksa dulu ya. Kalau misal suhunya kita naikkan. Apa yang berubah ketika Mister naikkan suhunya dari 20 ke 50? Apa? Tekanan uapnya bertambah, terus apa lagi? Jumlah partikel yang apa? Jumlah partikel yang menguap bertambah. Oke, berarti ada dua hal yang berubah. Artinya dua hal ini bisa jadi berhubungan kan gitu ya. Ketika suhu naik, apa aja tadi yang terjadi? Tekanan uap naik. Sama apa secara visual? Jumlah partikel uap makin banyak ya. Apalagi? Kecepatan gerak partikel. Semakin suhu naik, partikel yang menguap semakin banyak, gerakan partikel yang menguap semakin cepat. Ya kan, bayangkan misalnya kan ditabrak orang berlari sama motor ngebut, lebih sakit mana? Artinya masuk akal bahwa semakin cepat partikel bergerak, maka tabrakan di wadahnya juga semakin kuat. Akibatnya tekanannya makin besar. Kayak gitu. Apalagi yang nabrak banyak, kan gitu ya. Oke, faktor pertama yang mempengaruhi adalah suhu. Kita cek faktor kedua. Kita ubah suhunya ya 50 juga.
kita tambahkan zat terlarut, ini glukosa atau urea ya. Ini saat zat terlarutnya 10 mol, berapa tekanannya? 83,91 mmHg ya. Sekarang misalnya kita tambah zat terlarutnya. Berkurang ya? Tadi 80-an, sekarang 70-an. Berarti faktor kedua yang mempengaruhi tekanan uap itu apa? Jumlah zat terlarut. Semakin banyak, akibatnya apa? Tekanan uap turun. Kalau secara visual, kenapa tekanan uapnya bisa turun? Yang menguap saya berkurang. Yang menguap, partikel yang menguap semakin dikit. Kenapa dia semakin dikit? Terikat oleh zat terlarut. Gitu ya. Nah, inilah dua faktor yang mempengaruhi tekanan uap cairan. Makin banyak zat terlarutnya, makin banyak partikel yang terikat sehingga dia lebih sulit untuk dia ke fase uap. Oke. Sekarang ada istilah baru lagi namanya penurunan tekanan uap. Nah, ini dari mana ini penurunan tekanan uap? Kita lihat ya. Oh ya, sampai sini dulu faktor yang membuat tekanan uap, ada yang mau ditanyakan? Any questions? Oh, jenis. Oh ya, jenis larutan coba ya. Kita coba ya, kita ubah ya. Misalnya ini 76,92 ya. Ini pakai glukosa. Kalau misalnya kita pakai NaCl, apa yang terjadi? Berkurang. Kalau diganti CaCl2 makin berkurang. Berarti apa yang mempengaruhi faktor ketiga? Berarti ada 3 faktor nih. Apa? Faktor? Keren. Jenis atau faktor Van Hoff. Semakin besar faktor Van Hoff, semakin apa? Sedikit yang menguap. Makin besar I atau faktor Van Hoff, maka tekanan uapnya makin turun ya. Makin turun. Kenapa makin turun? Karena jumlah partikel di sini jadi makin banyak kan, makin banyak faktor Van Hoff-nya. Kayak kemarin analogi biskuit, satu biskuit bisa terpecah gitu kan. Ya itu faktor Van Hoff-nya kan. Nah sekarang faktor Van Hoff itu dihitung dari mana sih? Penurunan tekanan uap tuh dihitung dari mana sih? Ini kan yang terukur segini nih, ketika ada zat terlarutnya. Kita catat dulu ya. Kita catat dulu. Jadi kita akan fokus pada 2 besaran, yaitu tekanan uap larutan atau cairan sama penurunan tekanan uap akibat adanya zat terlarut. Ketika ada zat terlarut, kita set sama 20 mol. Itu zatnya adalah CaCl2. P yang terukur adalah 57,69. Suhunya berapa itu? 50 derajat Celcius. Delta P-nya terbaca 34,61. Ini satuannya apa? mmHg ya.
milimeter raksa. Sekarang akan kita compare dengan suhu yang sama. Molnya 0. Kita hitung tekanannya berapa, delta P-nya berapa. Coba. Berapa tekanan uapnya kalau nggak ada zat terlarutnya? 92,3. Terus penurunannya nggak ada ya. Kalau berdasarkan angka-angka ini atau hasil simulasi ini, hubungan antara penurunan tekanan uap dan jumlah zat terlarut itu seperti apa? Berbanding terbalik artinya makin mol sama delta P sebanding. Oke. Mol sebanding dengan delta P, artinya makin besar molnya, delta P-nya semakin besar. Sekarang pertanyaannya, hubungan antara, atau ini kan namanya penurunan, kayak kemarin penurunan titik beku, dia membandingkan titik beku larutan sama titik beku apa? Air. Kalau penurunan tekanan uap ini, dia berdasarkan apa yang dia bandingkan? Turun terhadap apa? Tekanan siapa? Coba kalian lihat. Delta P-nya turun, P-nya naik kok. Turunnya segini nih. Ini tuh dibandingkan sama apa? Tekanan ini dibandingkan dengan tekanan apa? Tekanan ketika 0 mol. 0 mol ini berarti tekanannya siapa? Tekanan uap air. Jadi delta P itu adalah selisih dari tekanan uap larutan dengan tekanan uap air murni, diselisihkan. Itulah jadi sama kayak penurunan titik beku kemarin dibandingkan sama titik beku siapa? Air. Kalau titik didih dibandingkan sama titik didih air juga. Atau kita sebutnya air itu adalah pelarut. Tapi tidak semua pelarut itu air ya. Oke, up to this point, any question? Yes. Itu zat terlarutnya nggak bisa menguap juga ya? Zat terlarutnya nggak bisa menguap dalam hal ini ya. Kenapa nggak bisa menguap sih? Karena dia titik didihnya sangat tinggi, jadi dia sulit untuk menguap, atau kita sebutnya non volatil. Non volatil. Yes. Ya. Kalau kita cari di data referensi, titik didihnya siapa itu? CaCl2 ya. Nah, NaCl, CaCl2 dia tuh mendidih atau mulai dia ke fase uap itu sekitar 1000-an lah, 1000 di atas 1000. Kalau CaCl2 1600 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang dia dalam hal ini dalam suhu 0 sampai 100 we can say they are not able to menguap. Dia tidak bisa menguap. Makanya sebutannya non volatil, tidak bisa menguap. Itu. Jadi yang kalau kalian lihat di sini memang yang menguap siapa? Airnya aja. Zat terlarutnya tidak menguap. Makanya dia menarik partikel-partikel air tidak menguap. Merkuri bisa menguap, Merkuri bisa.
Kita cek ya, merkuri berapa suhunya dia menguap? Atau suhu didihnya? Titik didih merkuri. Ya. Titik didih. Sama-sama. Dia mendidih di suhu 300-an merkuri. 300-an. Berarti kan semakin tinggi suhunya, selisihnya Makin tinggi suhu. suhunya makin tinggi. Oh, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Sir, berarti makin tinggi suhu, penurunan tekanan uapnya makin tinggi juga dong. Kenapa kamu berpikir seperti itu, Raffi? Karena kalau misalnya tadi kan ini kan suhunya 50, misalnya naikin ke 70, berarti misalnya molnya 0, karena dia semakin tinggi suhunya, Ya. berarti menguapnya semakin banyak. Betul. Jadinya harusnya yang P-nya itu semakin naik juga. P-nya naik, benar ya. Tapi delta P gimana? Kita lihat aja. Ini kita nggak ubah-ubah yang lain, kita ubah apanya suhunya ya. Coba misalnya suhunya kita naikkan jadi ini 21,30 ya. Naik nggak delta P-nya? Naik ya, bener ya Raffi. Tepuk tangan dong buat Raffi dong. Naik, suhunya naik. Suhunya naik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, let's go back to slides. Apa jadi? Mau Ya. kayak Apa? saya masih bawa paham gitu ya. Yang P 57,9 sama yang sebelah itu. Maksudnya itu apa ya gitu? P di sini adalah tekanan uapnya larutan CaCl2. P yang di sini adalah tekanan uapnya siapa? Air, karena CaCl2-nya 0 kan? Iya gitu. Terus Oh, perbandingannya gitu. perbandingannya, ya makanya tadi Mister tanya ini hubungannya apa nih? Ini diselisihkan ini kan hasilnya ini kan? Ya, gitu. Oke, let's go to the next slide. Konsep ini dimanfaatkan dalam pembuatan hujan buatan ya, artificial rain. Ini diapain ini? Ada pesawat, dikasih apa? Ya garam lah atau zat terlarut, kita sebutnya gitu aja ya. Kan tadi kita udah lihat nih bagaimana zat terlarut mempengaruhi partikel-partikel air. Sekarang tuliskan di buku kalian why adding salt can make cloud rain. Silakan. Jelaskan. Silakan. Kenapa menambahkan garam ke awan bisa menghasilkan hujan? Tuliskan. Ya. Awan itu isinya air kan? Air, betul. Amazing ke awan bisa membuat Garam itu kan? Gimana enggak? Tadi apa yang dilakukan partikel-partikel zat terlarut? Tarikan jadi pas dikasih garam. Silakan tuliskan.
Jangan takut salah, kayak nggak pernah salah aja ya kan. Nggak apa-apa salah. Ini kenapa susah dihapus? Di setiap tahun ada awan. Di setiap tahun ada airnya Mas. Ada. Awan, nggak ada air. Bisa aja, tapi mungkin dia awan buatan. Kalau ada awan yang bukan. Iya kan? Tergantung kita mendefinisikan awan. Weh. Awan itu apa sih? Awan itu apa sih? Dari mana? Dari mana asal awan tuh? Laut. Air yang menguap ya. Jadi cloud. Jadi awan yang dimaksud di sini awan yang dari air ya. Jadi pasti isinya air gitu. Meskipun ada zat yang lain juga. Oke, who wants to share? Ya, silakan Zian. Gimana Zian? Inilah kalau dari saya Pak. Ya. Oke, everyone please attention to Zian. Karena garam itu dia itu mengikat air. Mengikat air terus? Dan di awan isinya air. Iya, terus. Jika diberi garam, maka airnya akan menjadi berat karena tambahan garam dan air di awan turun. Oke, lalu Zian. Hampir ya dari segi logika benar, tapi dari segi istilah ya Mister kasih skor 90 dari 100 lah. Ada yang mau menambahkan nggak? Ini udah bagus logikanya, silakan. Dalam kasus hujan buatan itu, Sir, garam atau zat terlarut yang dihamburkan ke awan itu tuh mengikat partikel air yang di awan itu supaya partikel airnya itu menyatu. Partikel airnya menyatu Dan makin lama tuh karena saking menyatu kan dia makin gelap, yang makin tebal, Sir. Dan itu membuat airnya hujannya turun. Hujannya turun. Dan dengan mengikat dengan garamnya tuh mengikat partikel air, itu tuh bikin dia tuh nggak menguap duluan, Sir, sebelum menjadi hujan. Oke, teman-teman Nata 95, nambah 5. Ada yang nambahin nggak? Ada yang nambahin nggak? Oke, biar lebih spesifik, Mister mau dengar jawaban kenapa airnya bisa jatuh. Nah itu, jadi hujan. Berat ya, tadi kan karena berat. Nah, kita lihat, dengarkan Yusuf, silakan Yusuf. Lautan yang dijatuhkan ke awan itu, saya lupa kalau lautannya itu nempel atau combine gitu dengan titik kondensasi. Tapi intinya itu ya berpengaruh pada titik kondensasi sehingga lebih banyak uap air yang menempel. Karena lebih banyak yang menempel, jadinya uap air menjadi tetesan air yang terberat sehingga bisa jatuh. Oke, 97 lah, 97 ya, tepuk tangan buat kalian. Mau nambahin? Silakan. Gimana? Suhunya mendingin, jadinya airnya turun. Suhunya mendingin dari mana? Suhunya bisa mendingin. Karena ke tempat area yang Oke, tadi udah kita ini dulu. Kita wrap dulu, kita simpulkan dulu. Tadi dari Zian, garamnya mengikat partikel-partikel air, Sir. Jadinya makin berat gitu ya. Itu secara logika benar, tapi secara sains not quite accurate. Tapi secara logika benar, dilengkapi oleh Nata. Tadi partikel air tertarik, dia akan membuat partikel yang lebih besar, gitu kan? Habis itu dia nggak nguap lagi. Terus kalau nggak nguap lagi gimana? Jatuh jadi air gitu kan? Itu benar. Dari Yusuf, tadi apa Yusuf ini bahasanya lebih teknis lagi. Titik kondensasi apa itu titik kondensasi? Pusat untuk suhu untuk air menyambung menjadi tetesan air. Nah, ini uap air berubah jadi tetesan air. Kalian bayangnya seperti ini. Perbedaan antara zat padat, cair, sama gas itu apanya perbedaannya?
jumlah molekul Anggap jumlah molekulnya sama. Padatannya. Padatan, kita coba bayangkan padatan, partikelnya bisa bergerak bebas nggak? Enggak. Jarak partikelnya berdekatan satu sama lain nggak? Iya. Ya, itu padat ya. Cair itu dia bisa bergerak bebas nggak? Bisa. Jarak antar partikelnya berdekatan nggak? Iya. Kemudian kalau gas, jarak antar partikelnya berdekatan nggak? Jauh ya? Dia bisa bergerak bebas nggak? Bebas. Itulah kenapa awan ya airnya nggak turun, tetap di sana karena dia terpisah satu sama lain. Nah, si garam itu yang dibilang Zian tadi, dia ngiket tuh partikel-partikel airnya. Yang awalnya jaraknya jauh jadi dekat. Lama-lama kalau udah mendekat, kan air sama udara atmosfer itu lebih berat air kan? Otomatis dia jatuh. Jadilah hujan kayak gitu. Hujannya asin nggak, Sar? Kenapa? Hujannya asin nggak? Nah, Mister belum nyoba asin. Kalian kalau hujan-hujan pernah ngerasain rasanya apa nggak? Nggak ada rasanya ya? Oh ya, berarti masih aman. Kenapa? nggak bisa dong asin. Nggak bisa asin, kenapa nggak bisa asin? Nah, kalau yang hujan alam itu kan pas meluap garamnya tuh tinggal. Garamnya tertinggal, itu pas yang alami, ya kan? Kalau hujan buatan berarti rasanya asin dong? Hangus. Mungkin, mungkin ya. Kalau Mister belum pernah mengalami langsung, mungkin karena ada garamnya. Tapi pertanyaannya adalah, garamnya yang dipakai itu kan garam yang asin yang bisa kita makan itu kan garam yang di dapur kan, untuk NaCl. Kan kita nggak tahu nih garam apa nih yang ditambahkan kan. Nah, jangan-jangan rasanya pahit, kita nggak tahu juga. Gitu kan. Oke, anyway. Ada yang mau ditanyakan terkait artificial rain? Kalau nggak ada, kita naik level ya. Tadi faktor yang mempengaruhi apa aja? Suhu, terus jumlah zat terlarut, sama jenis zat atau faktor Van Hoff. Kita nggak akan terlalu membahas suhu untuk kali ini. Kita akan bahas hubungannya sama zat terlarut. Secara matematis seperti ini. Oh my God. Oh. What is this, Lord? What is this? Apa ini, guys? Apa-apaan nih? Evolusifikasi. Kok nggak dimasukin sekalian, Hafi? Habis dari toilet. Emang gimana? Jagoan ter. Boleh nih. Gimana kalian pertama kali lihat rumus ini rasanya? Biasa aja ya. Kalau Faisal, kalau Faisal biasa aja, Sar. Saya pernah lihat yang lebih rumit. Biasa. FK Farmasi. FK Matematika ada. Tapi kayaknya keguruan. Aplikasiannya apa? Nah, yang tadi? Cuman itu aja. Ya enggak sih, masih ada lagi. What do you want to ask about this formula?
and symbols. NT. NT, oke, NT itu ini bukan nestra ya. Ya nice try juga sih. Mol zat terlarut kita singkat NT. Kalau NP mol zat pelarut. Kita pakai pelarutnya apa? Air ya. Jadi kalau ada air langsung, oh itu pelarutnya, kayak gitu ya. Dan itu PO-nya air di mana kan? PO. Oh ini PO. Kenapa PO? Itu air di mana? Itu tekanan uap jenuh laut murni. Ya berarti dia tekanan uapnya air murni kalau kita pakai pelarutnya air. Pokoknya kita pakainya air ya. Jenuh. Wah ini orang bagus. Jenuh itu apa, Sir? Kalau kalian, aduh aku sudah jenuh nih artinya apa? Bosan. Misalnya jenuh sama apa kamu, Sal? Jenuh sama apa, Sal? Jenuh sama Isal. Jenuh sama Isal. Sama apa Sal? Jenuh. Bentar, denger dulu. Faisal misalnya jenuh sama pelajaran. Artinya diajarin pelajaran itu lagi kalau udah jenuh, ya nggak masuk kan? Nah itu namanya jenuh tuh kayak gitu. Karena kalau ini jenuhnya apa? Jenuh tuh artinya jumlah uap airnya itu sudah maksimal. Dikasih uap air lagi nggak bisa, dia netes gitu. Gitu ya, jenuh. Nah kalau yang maksudnya ya, ini udah jenuh dengan uap air nih, ya udah nggak bisa nguap lagi airnya gitu. Ada lagi NP mol zat pelarut, NP mol zat terlarut. Wouter van Hoff ini. Let's see the example. Silakan coba dibaca dulu. What do we know from the question? Dua mol NaCl ini simbolnya apa? NT. Kenapa? Dari mana tahu T? Terlarut. Bukan air. Kalau ini berarti NP. Apalagi yang diketahui apa lagi? Suhu. Forward. Ya khawatir saja dulu. Terus apa lagi? Van Hoff-nya berapa? Dari mana tahu? NaCl. What else? PO atau penol atau penout ya terserah. Berapa? 24. What is the question? P. Sama? Lihat ya. Tekanan uap larutan berarti dia P. Kalau penurunan tekanan uap delta P. Berarti ini yang dicari siapa? Dua-duanya. Kita jawab dulu satu persatu ya. Kan rumusnya udah ada kan? P sama dengan NP I kali NT. Ya. NP-nya berapa? NP 6. I-nya 2 kali NT-nya 2. Tambah 6. Penol 24. 6. 4 tambah 6 10. Gini kan? 24 kali 6 berapa? Gini kan? Jadi jawabannya satuannya apa? MMHG. Apakah sudah selesai? Apalagi yang kurang? Delta P. Rumusnya gimana delta P? P0 kurang P. P0-nya berapa?
kurangi P-nya. So, ya, gitu ya. Any question? Terus. Ya, terus. Kalian bisa ngitung 6 kali 24 tanpa kalkulator nggak? Bisa? Oh, bagus. Gimana? 6-nya dikali 2, 24-nya bagi 2. Jadi 12 kali 2. Oh ya, boleh. Bagus. 12 kali 6-nya 24. 6-nya lo. Iya. Berarti suhu tadi nggak kepake ya? Suhu untuk di perhitungan ini nggak kepake. Oke. Tapi kira-kira suhu ngaruhnya di mana? Di P0. Di P0 ya. Lihat, pada 25 derajat Celcius P0-nya 24. Artinya suhunya beda, P0-nya beda juga. Siapa yang bisa ngitung 6 kali 24 tanpa kalkulator? Bisa pakai coret-coret ya. 6 kali 20. Siapa yang bisa ngitung 6 kali 24 tanpa kalkulator, tanpa coret-coret? Gak bisa gimana, Tor, kamu, Tor? Ya, 6 kali 4. 6 kali 4, 24 ya? Ya. Ya. Terus jadinya? Oh, dibayangin. Berarti bayangin rekaman bersusun. Tapi dibayangin aja ya. Boleh. Mister punya cara lain. Tapi ini hanya bisa berlaku kalau dikalikan dengan 1 digit. Kan 24 itu kan sama aja 20 tambah 4 kan? 20 kali 6 berapa? 120. 4 kali 6? 24. 120 tambah 24. 144. Gitu. Wes, keren. Tos dulu gua. Gitu. Oke, finish. Belum. Any question? Kalau PO-nya nggak diketahui sih? PO yang diketahui berarti perlu dicari dulu. Gitu ya. Atau jangan-jangan ketika dihitung dia bisa kecoret. Nah, bisa gitu ya. Kan kadang matematika gitu juga kan. Coret. Fisika juga kadang kayak gitu, saya coret. Selamat ya. Kalian pernah lihat di mapel apa kalian nemuin rumus matematis yang paling mengintimidasi? Di matematika, bagian apa? SPLTV. Oh itu masuk juga mengintimidasi juga. Kalau di kimia ada yang mengintimidasi nggak? Nggak ada lah ya. Kalau di astronomi, wah iya astronomi. Ya, mau ngapain? Hah? Ada air yang berubah derajat 100. Oh ya. Keren. Oke, I think everyone finish. Kita masih tersisa 2 slide lagi, tenang. 2 atau 3 ya? Ya kalau nggak 2, 3 slide ya. Let's go. 6 aja. Sendiri dulu ngerjainnya. Oh ya boleh.
Boleh pakai kalkulator ya, anyway, boleh pakai kalkulator. Bagus, lanjutkan, Hafi. Yang udah sampai nomor 3, you may show your work on the whiteboard. Tapi kerjakan dulu sampai nomor 3 ya. NP mau lalu sekolah air mana? Mereka Ini Mr. Hapus ya. Berapa bis logam ini? Kayak example tadi. Ini 16,8 habis. Iya, kurangin aja Pak. NaCl 1 NaCl 2. Dan itu Kalikan berapa? Sini warnanya kalau 2,2 bis. Wait.
Any difficulties? Yes. Gimana Din? Nomor 2. Oke, bisa cek dulu ya. Betul. Bagus. Benar. Lanjutkan. Kalau yang nomor 7 gimana Sal? Kan pada suhu 30 dari selesai. Nah, anunya airnya apa 32. Glukosanya kan dari 9 menjadi 28,8 Yang ditanya mol glukosa. Mol glukosa itu simbolnya apa berarti? N NT, kamu nyari NT. Rumusnya sama, tapi yang kamu cari NT-nya. Oh, NT. Iya. Kalau 9 itu punya siapa? Coba baca lagi. Baca lagi coba. Ke dalam 9 mol. Nah, berarti 9 mol itu punya air atau glukosa? Air. cari yang glukosa. Iya, cara yang glukosa. Ada yang bisa nomor 3? Atau terlalu sulit? Jangan-jangan soal Mister ya? Enggak. Ada sedikit yang perlu dikoreksi. Tambah ya? Tambah. Kenapa kamu kali? Kamar itu selalu pennya nomor 1 sama 2 nya Iya. nomor 1 sama nomor 2 udah jawabannya di delta P nya Sebentar, nomor berapa ini? nomor 1. Nomor 1. Mister lihat caranya aja ya. Saya acak nih. Oke, ini caranya sampai sini benar kok. Hasil hitungannya mana ini? Oh ini ya. Ini. Oh ya benar, caranya benar. Nomor 2. Ya benar caranya sampai sini. Ya oke. Kalau nomor 3 itu berapa? Saya sebentar. 175,75 saya nemunya di Coba kamu cek lagi. ini di mana? Ini harusnya hasilnya kurang dari 92,5. Ini PO ini. PO-nya kan 92,5 kan? P selalu kurang dari PO.
Kan PW 92,5, nggak mungkin ini 175. Mungkin salah hitung kali, tapi caranya benar. Tapi gimana? Berarti gimana kan? Ini kan ketemu nih 19 kali 9. Ya benar, 19 kali 92,5 terus dibagi 20. Oh, belum saya bagi. Coba dulu. Bisa kayak gini langsung aja. Yes. Berarti kayak gini ya, nomor 3. Satu kali NT. Nah, NT-nya ini belum tahu. NT-nya tuh belum tahu. Jadi kamu nyari NT. Yang udah tahu P-nya malah. P-nya 28,8. Jadi kamu masukin P-nya ini 28,8 sama dengan 9 per 1 kali NT tambah 9 terus kali 32. Nah, kamu nyari NT-nya. Berapa nih NT-nya? Berarti sebenarnya 28. Ya, P-nya 28,8. Sudah. Silakan maju. Ini spidolnya. Satu benar tidak Jadi misalnya pindah luasnya jadi kayak gini guys. Pindah luasnya Sal. Udah ruasnya. Jadi kayak gini kan nanti tuh. Mana tuh? Jadi ke bawah. Enggak kayak gitu. Ini kalikan dulu. Oh, dikalikan dulu ya. Ya, ini nanti kalau pindah, ini pindahnya bareng. 3NT plus 9 ini bareng. Satu paket. Ya, kayak gitu. Ini nanti kali pelangi. Sudah bagi yang meluput jadi 4,8. Ya. Kayaknya 87. Nah, ya, lebih kecil kan? 87 ini 92 kan? Ya, baru Bisa kalau lebih besar dari PO. berarti ada hitungan yang salah. Gitu ya. Ya, nomor 2. Lagi. Boleh Ya, itu nomor 2. Bisa sampai 400 dikali 5 dikali sama 9 dulu ya. Ya. Jadinya gini ya Sob. Iya, keren. Nah, ya kayak gitu. Kali pelangi kan. Atau ini bisa kamu pindah ke sini kan. Jadi 490 dibagi 41,25.
Ya, siapa lagi? 12. Kalau pelangi ini gimana? Oh, nggak usah kali pelangi. Ini kan udah nggak ada perkalian lagi kan. 3 NT tambah 9 sama 12. 9 pindah ruas. Oh, Iya. Ini NT-nya 1. Ya. Hah? Silakan. Boleh di belakang, boleh di depan. Siapa aja itu yang maju tadi? Torik sama? Torik kaki Angga. Torik, Raffi, Angga. Oke. Siapa nomor 1? Nomor 2? Nomor 2 Angga? Raffi. Silakan 4, 5, 6 dan soal challenge. Ada soal challenge ya. Ini kalau bisa Mister tambah 10% nilai sumatif nanti. Ya. Gitu deh ya. Terus. Udah habis, sudah selesai. Nggak ada yang mau ambil kok. Gak ada yang mau ambil kok. Sini Bis, terus sini Bis. Ini dihapus dulu Bis. Hanya dalam besaran I, NT, NP, dan P0. Mau di depan atau belakang Bis? Bebas aja. Space kosong aja. Depan. Nomor 4 udah Yusuf tuh. 5 siapa 5? Oh, 5, 6 terlalu sulit ya? Nggak apa-apa, nanti Mister keluarkan di ujian. Sambil ngecek nomor 1, 2, 3, apakah ada yang berbeda atau ada yang mau ditanyakan? Gimana, bagus nomor 1, 2 bagus? Sama? Oke.